Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi di Indonesia dan masyarakat madani. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dan mempunyai tempat yang penting dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu. Dalam pembagian kekuasaan suatu negara, demokrasi menempati posisi yang sangat penting. Pembagian kekuasaan dalam negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trispolitis, yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang penduduknya memiliki kesamaan hak untuk mengatur kehidupan mereka. Demokrasi juga mempersilahkan warga negaranya untuk dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Demokrasi mencangkup bidang sosial, ekonomi, dan budaya, dan memungkinkan adanya kegiatan politik secara bebas dan setara. Selanjutnya yaitu demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Indonesia menganut demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Pengertian dari demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berkesadaran kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila yang terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga keterkaitan antara silanya menjadi kesatuan membentuk demokrasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masyarakat dengan hak-hak sipil atau masyarakat yang berhubungan dengan perkotaan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian masyarakat madani. Di antaranya, Syamsuddin Haris mengemukakan bahwa pengertian masyarakat madani adalah suatu lingkungan interaksi sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang berlaku serta memiliki kesukarelaan, kemandirian, dan kesadaran yang tinggi.
Selanjutnya yaitu karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Menurut Hidayat Syarif, ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasilais, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan. Yang kedua, masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. Yang kelima, masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dan kemandirian. Yang keenam, masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal atau pluralis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tantangan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani merupakan suatu kondisi masyarakat yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat di negara Indonesia. Demi tercapainya masyarakat madani tersebut, seluruh masyarakat harus melewati beberapa tantangan. Adapun tantangan masyarakat madani adalah: yang pertama, minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik di Indonesia masih rendah dan kurangnya rasa nasionalisme serta kepedulian terkait masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia. Yang kedua, sikap toleransi masyarakat Indonesia masih kurang, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, tentu memerlukan sikap toleran yang tinggi. Dari setiap anggota masyarakat, sikap toleransi tersebut harus diwujudkan oleh semua anggota masyarakat demi terbentuknya masyarakat madani. Yang ketiga, masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsionalnya antara hak dan kewajiban. Yang kedua, kajian kasus untuk masyarakat madani. Pada masa demokrasi, terpimpin politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dijurigai sebagai kontrarevolusi, sehingga perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani menjadi terhambat. Pada masa Orde Baru, dalam bidang sosial ekonomi tercipta pertumbuhan ekonomi yang tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan makin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan dalam bidang politik, Orde Baru memperkuat posisi negara di segala bidang, intervensi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan. Hal tersebut berakibat pada terjadinya kemerosotan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat serta menyempitkan ruang-ruang bebas yang dahulu pernah ada, sehingga prospek masyarakat madani belum mengalami kegelapan. Berdasarkan sejarah, perwujudan masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai dicita-citakan. Mulai era reformasi, bangsa Indonesia memiliki tujuan membina suatu masyarakat Indonesia baru dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi tahun 1945, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani ala Indonesia merupakan visi gerakan reformasi dan juga visi reformasi sistem pendidikan nasional. Salah satu perwujudan masyarakat madani yaitu dilaksanakannya pemilu pada tanggal Juni 1999. Pemilihan umum atau pemilu yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1999 yang silam adalah tonggak penting dan upaya bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu otoritarian yang menumbuhkan masyarakat madani yang demokratis. Bab 3 sekaligus penutup. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang penduduknya memiliki kesamaan hak untuk mengambil keputusan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Demokrasi juga mempersilahkan warga negaranya untuk dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan. Masyarakat merupakan negara yang menganut demokrasi Pancasila. Perwujudan demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.